Kebaikan Tuhan, mari kita berdoa bersama, bersyukur atas segala kebaikan-Nya, atas segala anugerah-Nya yang Tuhan curahkan dalam kehidupan kita. Terima kasih banyak Tuhan buat pagi hari ini. Sungguh hati kami penuh dengan ucapan syukur kalau kami diberikan kesempatan untuk kami boleh beribadah datang kepadamu. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Engkau bekerja dengan caramu yang dahsyat, yang ajaib. Tuhan, pagi hari ini kami percaya Engkau hadir menjamah setiap kami, memenuhi setiap kami, memuaskan kami, Tuhan, oleh kebenaran firman-Mu. Dan biarlah pagi hari ini kami bawa korban syukur kami yang terbaik hanya bagi Engkau, yaitu hidup kami sebagai persembahan yang kudus berkenan di hadapan. Layakan kami pagi hari ini Tuhan untuk memberi yang terbaik. Terima kasih. Kami memuji-Mu, bersyukur atas segala kebaikan-Mu, sebab Tuhan Yesus baik. Dalam nama Yesus ucap syukur Bapa. Amin. Haleluya. Shalom semuanya. Bisa dengar suara saya dengan jelas? Jelas ya, puji Tuhan. Puji Tuhan bahwa kita bersyukur bahwa Tuhan selalu ada di setiap musim hidup kita. Kita bersyukur juga bahwa Dia tidak berjanji bahwa langit akan selalu biru. Dia tidak berjanji bahwa jalan itu akan selalu rata atau lempeng saja seperti jalan tol. Namun satu hal Dia berjanji, Dia ada di setiap langkah kita. Amin. Dia mengatur setiap langkah kita, Dia mengatur setiap jalan hidup kita, hingga kita sampai tujuan akhir, yaitu masa depan yang indah yang penuh harapan. Mari kita bersyukur atas kebaikan Tuhan, atas kemurahan Tuhan. Kita memujikan satu pujian. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya membimbing di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh, setiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Sekali lagi, tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya membimbingku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh, tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal, di rumah Bapa surga yang bakal, di rumah Bapa surga yang bakal. Haleluya, puji Tuhan. Setiap langkah kita diatur oleh Tuhan, jadi tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi kekhawatiran. Percaya bahwa Tuhan ada bersama kita di setiap musim hidup kita. Amin. Baik. Sekarang waktunya anak-anak sekolah minggu ingin membacakan firman Tuhan. David kasih kesempatan.
atau ingin memuji Tuhan, silakan. Shalom semuanya. Hari ini aku akan memperkatakan firman Tuhan di Mazmur 150 ayat 1. Haleluya. Pujilah Allah di dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Ya. Artinya kita harus selalu memuji Tuhan. Shalom semuanya. Ini aku akan menghafalkan Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu saling mengasihi, selalu saling mengasihi, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Jadi artinya kita harus saling membantu. Shalom semuanya, hari ini aku akan memperkatakan firman Tuhan dari Amsal 21 ayat 25. Si pemalas dibunuh oleh keinginannya, karena tangannya enggan bekerja. Artinya kita tidak boleh malas dan harus mengerjakan tugas kita. Terima kasih. Shalom semuanya, ini aku akan memperkatakan firman Tuhan dari Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Terima kasih. Shalom semuanya, hari ini aku akan membaca ayat di Ibrani 13 ayat 16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Terima kasih. Haleluya, puji Tuhan. Ada lagi? Baiklah, biar setiap anak-anak boleh meremakan setiap kebenaran firman Tuhan dan menjadi pegangan di setiap langkah kalian. Amin. Baik, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau bersyukur atas kebaikan Tuhan. Percaya bahwa kita punya Tuhan yang besar, kita punya Tuhan yang dahsyat, yang memegang kendali kehidupan kita. Dia lebih besar dari apapun juga, lebih besar dari segala kelemahan kita, lebih besar dari segala penyakit kita, lebih besar dari segala pergumulan kita. Pegang itu di dalam kehidupan kita. Namun Dia Allah yang besar, Dia mau merendahkan hidupnya untuk turun ke bumi ini, menyelamatkan kita semua. Mari kita bersyukur atas kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur punya Allah yang besar seperti Engkau. Hidup yang kami Tuhan percayakan pagi hari ini adalah hidup oleh karena percaya. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan. Oh, ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak
tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Suruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Nyanyikan pujian dari awal. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Suruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Hidup kami karena percaya, kami percaya kuasa-Mu besar, sanggup melakukan segala perkara. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Hidup kami pagi hari ini adalah anugerah yang terbaik. Kami hidup adalah suatu kepercayaan yang luar biasa dari Engkau. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh memuji-Mu, kami boleh menyembah-Mu. Kami bersyukur punya Allah yang dahsyat seperti Engkau. Terima kasih buat segala kebaikan. Pagi hari ini Tuhan, kami mau duduk tenang di hadapan-Mu. Buka hati pikiran kami sehingga setiap kebenaran firman-Mu itu Tuhan mengingatkan kami. Setiap kebenaran firman-Mu itu Tuhan menguatkan setiap iman kami, untuk kami bergantung terus, berharap terus hanya kepada-Mu. Karena kami tahu bahwa pengharapan kami dalam Engkau tidak pernah mengecewakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur
punya Allah yang dahsyat seperti Engkau yang begitu mengasihi kami. Terima kasih, ke dalam tangan-Mu kami serahkan pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap mendengarnya. Dalam nama Yesus, Tuhan kami yang dahsyat, yang luar biasa. Amin. Saya serahkan pada hambanya. Baik. Selamat pagi, shalom. Shalom semuanya yang hadir pagi ini. Shalom. Anak-anak semua shalom. Puji Tuhan. Pagi ini kita akan buka hati kita, telinga kita untuk mendengar firman Tuhan. Karena saya percaya, firman ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Memberikan kekuatan, kemampuan, bahkan jalan keluar dalam segala perkara apapun yang kita alami dari hari ke hari. Dan pagi ini, sebelum kita merayakan Natal, nanti tepatnya di tanggal 18 Desember dan 25 Desember, saya percaya Tuhan juga hadir di tengah kita pagi ini. Amin. Saya beri tema atau judul dari firman Tuhan di sini ada pengharapan di tengah kekelaman. Apa itu kekelaman? Kekelaman itu ada kesulitan atau kegelapan. Dan Tuhan hadir di bulan Desember ini dalam ibadah kita pagi ini. Dia mau ada terang Tuhan yang memancarkan pengharapan dalam hidup hati anak-anaknya. Amin. Kita akan baca firman Tuhan. Firman Tuhan dalam Yesaya pasal 9. Yesaya pasal 9. Ayat 1 dan 2. Anak-anak yang sudah ketemu dengan suara yang keras, kita baca sama-sama. Kita semua baca sama-sama. Yesaya 9. Ayat 1 dan 2. Ditambah satu lagi, Greg. Ya, Yesaya 9. Atau Yesaya 8 ayat 23 dulu. Yesaya 8 ayat 23. Itu merupakan ayat 1 dari pasal 9. Buka dulu Yesaya 8 ayat 23. Oke. Nah, ini merupakan ayat 1 dari pasal 9. Ayat 1 dan 2. Kita baca sama-sama dengan suara yang terbaik. Baik, 1, 2, 3. Tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit. Itu kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang Sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Itu ayat 1, ayat 2 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan atau kesuraman tadi telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Amin. Kemudian kita sambung satu ayat lagi. Ayat yang ke-6. Sudah buka ayat yang ke-6. Kita baca siapa itu terang yang hadir di tengah-tengah kekelaman atau kegelapan. Siapa itu terang yang ada di tengah dalam kehidupan saudara dan saya. Ayat yang ke-6.
mulai ayat kelima dulu. Baik, ayat yang sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang apa? Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, ini yang disebut terang Tuhan hadir di dunia, hadir dalam kehidupan saudara dan saya. Di mana sebentar lagi kita akan merayakan atau memperingati hari kelahiran Kristus. Sehingga pagi hari ini, tadi saya berikan judul, ada pengharapan. Ada pengharapan di tengah-tengah kekelaman atau kesuraman, atau kegelapan, atau kesulitan. Ada pengharapan yang besar. Karena Kristus telah lahir. Tadi yang kita sudah baca ayat 6. Bagaimana Kristus lahir. Jadi pengharapan di tengah-tengah kekelaman atau kegelapan, atau kesulitan. Seperti bangsa yang mengalami. Sepertinya kita pun juga mengalaminya. Kurang lebih 2,5 tahun atau 3 tahun yang sudah berlalu, kita berada dalam kondisi kesuraman. Ekonomi juga kesuraman ekonomi, kesuraman pekerjaan, kesuraman usaha kita, kesuraman segala, kesehatan kita, bahkan banyak orang yang mengalami kematian karena pandemi yang begitu menyeluas luas ke seluruh bumi. Tapi jangan takut. Di tengah-tengah kegelapan, kesuraman, janji Tuhan tetap berlaku. Ada pengharapan yang besar. Ada kekuatan yang baru bagi kita semua yang percaya. Tadi sudah disampaikan bahwa dia menjadi raja atas segala raja, dia raja damai, dia Allah yang perkasa, dia penasehat yang ajaib. Dan pagi ini, pengharapan apa yang kita harapkan? Pengharapan yang kita rindukan dari Sang Raja yang perkasa. Bagaimana kita dapat hidup selanjutnya di tengah-tengah kesuraman ini, di tengah-tengah kekelaman ini, di tengah-tengah kegelapan dunia masih meraba-raba, masih bingung. Semuanya penuh dengan janji-janji palsu. Tapi Tuhan punya janji, tidak pernah janji palsu. Amin. Dia tetap memberikan pengharapan bagi orang yang mengasihinya, yang mencintainya, yang tetap menyembah kepada Tuhan. Dan pengharapan yang kita rindukan adalah satu pengharapan yang berbeda dengan dunia berikan. Pengharapan yang kita terima yaitu dari surga yang mulia, karena ada terang Kristus ada dalam hidup kita. Amin. Karena itu kita jangan takut karena kita punya penasehat yang ajaib. Amin. Punya apa? Penasehat yang ajaib. Punya Allah yang perkasa. Punya Raja damai. Punya Tuhan yang kekal. Nah, pengharapan apa yang kita harapkan di tengah-tengah kesuraman atau kegelapan dunia ini? Karena gini, saudara saya beritahu, dunia sedang dikuasai oleh kegelapan. Roh jahat ada di mana-mana. Kita nggak perlu takut. Selalu ada pengharapan. Karena itu janji Tuhan. Karena saya percaya pagi hari ini Roh Kudus mengingatkan kita semua bahwa kita punya pengharapan yang tidak pernah melupakan kita. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Jadi yang pertama, bagaimana kita ada di tengah-tengah kekelaman hari-hari ini, dalam kondisi apapun, pekerjaan, ekonomi, masalah keuangan, apapun, jangan takut, ada pengharapan. Saya mengalami banyak hal, pengharapan di sepanjang hidup saya.
keluarga saya. Bagaimana Tuhan itu menjadi terang, menjadi pengharapan, karena Dia berjanji di tengah-tengah kesuraman, di tengah-tengah kegelapan dalam hidup kita, dalam hidup saya dan keluarga, ada janji Tuhan. Karena Dia tadi Tuhan sudah berikan contoh. Dia menjadi penasehat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dia yang memberikan harapan-harapan. Jadi pegang itu harapan yang Tuhan sudah berikan. Jangan takut, jangan menghindar jangan jauh dari Tuhan. Jadi yang pertama, Sang Penasehat. Saudara boleh tuliskan Sang Penasehat yang ajaib itu memahami keadaan saudara dan saya. Dia paham keadaan kita. Dia paham kekurangan kita. Dia paham keadaan kita. Dia paham kesulitan kita. Karena kita bukan punya penasehat yang palsu. Kita punya penasehat yang ajaib. Itu yang pertama. Dalam Mazmur 25, saudara coba buka Mazmur 25. Ayat yang ke-7. Ini janji Tuhan. Saya mengalami janji Tuhan bagaimana di tengah-tengah kondisi pandemi 3,5 tahun lebih, 2,5 tahun lebih, hampir 3 tahun. Tuhan tidak pernah mengingkari janji. Dia tetap jadi penasehat yang ajaib dalam Mazmur 25, ayat yang ke-7. Ayat ke-17, bukan ke-7. Ayat yang ke-17. Mazmur 25 ayat ke-17. Oke, ayat 17 kita baca sama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Lapangkanlah hatiku yang sesak dan keluarkanlah aku dari kesulitanku. Ketika kita baca ayat ini, hati kita merasakan satu kelegaan yang besar, kekuatan yang penuh dengan pengharapan yang besar. Pemazmur menuliskan, lapangkanlah hatiku ya Tuhan, yang sesak, segalanya sesak, hidup sesak, keadaan sesak, dan keluarkanlah aku dari kesulitan. Daud menuliskan ayat ini. Tuhan tetap mengeluarkan Daud dari kesulitan. Dia memberikan kelapangan. Hatinya Daud menjadi lega, menjadi puas karena ada pengharapan Tuhan yang tidak berubah. Kemudian baca lagi satu ayat lagi. Ayub pasal yang ke-5, ayat yang ke-9. Kitab Ayub pasal yang ke-5. Tadi Daud sudah mengingatkan kita semua bahwa di dalam kekelaman, dalam kekekalan, maksudnya dalam kesuraman, dalam kesulitan ada pengharapan. Ayat yang 9 kita baca sama-sama. Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan tak terduga-duga, dan tak terduga, serta keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya. Jadi Tuhan itu berjanji pada Ayub, dia berkata bahwa ia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan yang tak terduga, serta keajaiban yang tak terbilang. Keajaiban yang tak terbilang banyaknya. Tidak sedikit, saudara. Saya merasakan hal seperti ini. 3 tahun lebih di masa pandemi. Ada banyak perbuatan Tuhan. Ada banyak keajaiban-keajaiban Tuhan. Karena saya percaya bahwa di tengah-tengah kesuraman, di tengah-tengah kegelapan, ada terang Kristus menyinari kehidupan saya dan keluarga. Sehingga saya bisa saksikan bagaimana cara Tuhan bekerja. Dia tahu keadaan saudara dan saya. Dia tahu keadaan kita. Karena kita percaya. Kita hidup bukan karena melihat. Tapi kita hidup karena percaya. Kita punya iman. Orang benar hidup oleh karena iman. Amin. 2 Korintus 5 ayat 7. Buka lagi satu ayat lagi. 2 Korintus 5 ayat 7. Ini merupakan kekuatan kita semua.
bahwa kita hidup bukan karena melihat, bukan karena fakta yang ada atau data yang ada, tapi kita percaya bahwa kita punya iman. Ayat yang ke-7, 2 Korintus 5, ayat yang ke-7. Firman Tuhan katakan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena apa? Karena percaya, bukan karena melihat. Jadi hidup saudara dan saya, pagi ini di Natal ini, kita bukan karena, oh saya sudah pernah melihat Yesus. Tidak, tapi kita percaya bahwa Yesus itu ada. Tuhan itu ada. Dia menjadi penasehat yang ajaib. Jangan takut. Kesulitan apapun yang kita butuhkan. Baik itu pekerjaan, baik itu karir kita. Kita punya penasehat yang ajaib. Kita punya Tuhan yang ajaib. Dia tahu persis apa yang kita butuhkan. Jadi yang pertama, tadi yang sudah saya katakan. Yang pertama, bahwa sang penasehat ajaib itu memahami keadaan saudara dan saya. Dia paham. Kita punya terang Kristus yang sudah lahir di dunia ini. Bentar lagi kita rayakan bersama-sama. Terang Kristus selalu memberikan pengharapan. Memahami keadaan kita. Itu yang pertama. Seperti tadi Daud, seperti tadi Ayub, dan juga Paulus menuliskan, sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Artinya kita percaya, itu iman kita, keyakinan kita. Sekalipun kita tidak melihat Yesus, tapi kita percaya bahwa Yesus itu ada dalam hidup kita, saudara dan saya. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, pengharapan apa yang akan kita alami di tengah-tengah kekelaman, di tengah-tengah kegelapan. Yang kedua, kita punya penasehat yang ajaib, yaitu Kristus Tuhan. Yang kedua, ada sang penasehat ajaib, mempedulikan kita. Dia peduli akan hidup kita. Dia peduli akan makan minum kita. Dia peduli akan kebutuhan kita. Dia peduli akan apa yang kita butuhkan. Dia sang pemelihara. Dia Jehovah Jireh. Oke. Dia peduli. Mazmur 46. Coba saudara buka satu ayat lagi. Janji Tuhan kepada Daud. Mazmur 46 ayat yang kedua. Mazmur 46 ayat yang kedua. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, dalam kekelaman sangat terbukti. Amin. Jadi janji Tuhan itu terbukti, bukan abal-abal janji Tuhan. Janji Tuhan itu terbukti. Jadi jangan jauh dari Tuhan. Dekat sama Tuhan, maka kita akan percaya firman-Nya berkata bahwa Allah itu bagi kita, bagi saudara dan saya, merupakan tempat perlindungan. Dan pertolongannya itu selalu sangat terbukti. Oke. Petrus juga menuliskan demikian. 1 Petrus 5 ayat 6 dan 7. Apa-apa saudara tambah ayat ini. Karena ayat ini, firman ini, meneguhkan kita semua. Sehingga kehidupan kita selanjutnya, kita di-cover, dipagari dengan firman Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 6 dan 7. 1 Petrus 5 ayat 6 dan 7. Oke, kita baca sama-sama. Ayat 6 dan 7. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat,
Supaya apa? Supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Sebab ia yang memelihara kamu. Jadi kita serahkan. Ketika kita merendahkan diri kita, hidup kita di hadapan Tuhan, kita menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, maka segala kekelaman itu akan sirna, digantikan dengan terang Tuhan yang menyertai saudara dan saya. Itu yang kedua. Jadi yang kedua adalah penasehat yang ajaib itu, memperdulikan diri kita. Dia peduli akan hidup kita. Dia peduli akan pekerjaan kita. Dia peduli akan keluarga kita. Dia peduli akan kebutuhan kita. Apapun yang kita butuhkan. Dia Allah yang peduli. Jadi jangan khawatir. Jangan takut. Terang Kristus telah lahir dalam hidup kita. Yesus telah lahir dalam hidup kita. Yesus Tuhan itu ajaib. Dia yang menyelesaikan semua kekelaman dalam hidup kita. Karena dia adalah penasehat yang ajaib. Ya, itu yang kedua. Yang kedua apa? Dia paham. Dia paham akan hidup kita. Dia paham. Dia tidak cuek. Dia tidak tinggalkan kita, tidak dibiarkan tergeletak. Kita tidak dibiarkan mengalami kesulitan atau kekelaman. Dia tidak tinggalkan. Dia tetap hadir. Karena kita percaya bahwa Yesus adalah Immanuel yang sejati. Dia yang tidak pernah berubah. Dia yang memberikan kita kekuatan baru. Amin. Nasihat yang ajaib itu peduli akan kita. Yang ketiga, pengharapan di tengah-tengah kekelaman. Selain dia menjadi penasehat yang ajaib, dia menjadi Allah yang perkasa, dia menjadi Raja damai. Dia juga tetap menjadi penasehat kita, keluarga kita. Segala makhluk yang hidup, yang cinta akan Tuhan, akan mendapatkan kekuatan yang ketiga. Sang penasehat ajaib mampu menyediakan jalan keluar. Ingat, sang penasehat ajaib, Bapa yang jadi penasehat ajaib, itu mampu menyediakan jalan keluar bagi kita. Dia sanggup menyediakan jalan keluar. Tidak ada jalan buntu. Ketika kita sekalipun ada di tengah-tengah kekelaman atau kesulitan atau kegelapan dunia ini, Tuhan tetap menjadi sandaran kita. Karena kita percaya bahwa kuasa Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dan dia menyediakan jalan keluar. Jadi tidak perlu takut. Sekalipun pandemi ini masih berjalan. Ingat janji Tuhan dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Kita baca sama-sama. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Ini menjadi penasehat yang ajaib, yaitu Yesus Tuhan yang berjanji. Catat ayat ini. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia apapun. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ini janji Tuhan. Jadi jangan takut dengan kekelaman, dengan kesuraman, dengan kesulitan apapun. Karena kita adalah orang-orang yang punya roh pengharapan yang besar kepada Tuhan yang baik. Dia selalu menyediakan jalan keluar. Jadi tidak ada jalan buntu. Ingat, apapun yang kita alami, baik pekerjaan, baik masa depan, tidak ada jalan buntu. Karena tidak ada jalan buntu. Karena Tuhan berjanji. Rancanganku bukan rancangan apa? Kecelakaan. Tapi rancangan damai sejahtera yang penuh dengan pengharapan
dan berjanji memberikan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Yeremia pasal 29 ayat 11. Jadi jangan takut, saudara. Oh, sekali Tuhan berjanji, Dia akan melaksanakan, menggenapi setiap firman yang kita sudah percaya. Jadi 3 hal ini. Pengharapan di tengah-tengah kekelaman, memampukan kita, bekerjanya roh Tuhan, bekerjanya kuasa Tuhan, yang ajaib dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Sehingga ini bekerja. Yang pertama tadi saya katakan, Dia memahami keadaan kita. Tuhan memahami keadaan saudara dan saya. Yang kedua, Tuhan mempedulikan di tengah-tengah kekelaman dunia ini. Di tengah-tengah kesulitan apapun, seberat apapun, sepusing apapun saudara. Saya mengalami, tadinya saya tidak punya rumah. Tapi Tuhan itu, kita punya Allah yang ajaib. Dia tahu persis apa yang kita butuhkan. Dari nggak punya rumah, Tuhan sediakan. Dari nggak punya mobil, Tuhan berikan. Dari mengalami kesulitan apapun, Tuhan tetap menolong, menopang, dan memberikan power, kekuatan, sampai nama Tuhan dipermuliakan, dan Tuhan ditinggikan. Jadi yang kedua, Dia peduli. Dia nggak punya, kita nggak punya rumah, Dia peduli, Dia berikan rumah. Kita nggak punya mobil, Dia berikan kendaraan untuk pelayanan. Dia berikan kesehatan, kekuatan sampai hari ini masih tetap bisa melayani. Semua karena Tuhan dan nama Tuhan yang dipermuliakan, the best dalam hidup kita. Dan yang terakhir ketiga, pengharapan yang kita terima dari Tuhan. Sang penasihat ajaib, yaitu Yesus Kristus Tuhan, memberikan kita kemampuan untuk menyediakan apa? Jalan keluar. Dia sediakan jalan keluar. Tidak ada jalan buntu. Sebagai ayat terakhir, saudara coba buka Yohanes 14 ayat 6. Kita baca sama-sama. Yohanes 14 ayat 6. Dan kita imani, kita percaya, Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Yesus katakan, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Demikianlah kata Yesus pada kita semua yang percaya. Dan kita yakin bahwa kuasa nama Yesus itu tetap ditinggikan, dimuliakan. Dan saya percaya orang yang beriman percaya bahwa tidak ada kesuraman, tidak ada kesuraman, tidak ada kegelapan dalam hidupnya. Selalu ada terang Kristus yang menerangi, memberikan kita kemampuan, kekuatan. Biarlah firman Tuhan ini terus menancap dalam hati kita, bahwa di tengah-tengah Natal ini tetap kita punya pengharapan yang besar. Tetap kita punya kemampuan yang kuat. Bahwa kita punya Allah yang besar. Allah yang mampu menopang dan menolong kita. Di segala situasi apapun, jangan takut. Kiranya Tuhan memberkati kita semua yang sudah mendengarkan firman Allah yang hidup, yang tidak pernah kembali dengan sia-sia. Bahwa kita punya Allah yang besar. Allah yang mampu menolong saudara dan saya. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Semua yang percaya katakan, amin. Baik, puji Tuhan. Pagi ini kita buka hati kita untuk berdoa dan mendoakan orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Haleluya. Anak-anak ada yang mau didoakan secara khusus? Oke. Hadir lagi batuk kok, Pak. Iya. Siapa? Kami udah selesai PAS. Kami bersyukur. Kami bersyukur kami udah selesai PAS. Ya.
Siapa yang batuk? Pak. Itu Demian. Demian. Oke, kita doakan sama-sama. Baik, mari kita satukan hati kita kepada Tuhan yang memberikan jalan keluar dari semua persoalan, kesulitan, keadaan apapun. Dia memahami kebutuhan saudara dan saya. Bahkan anak cucu kita diberikan pertolongan dari Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, kami menghadap Engkau ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Engkau selalu memberikan kemampuan, kekuatan, sehingga kami bisa mengalami Tuhan dalam hidup kami, hari-hari kami. Bahkan selanjutnya sampai selama-lamanya, Engkau Allah yang menyediakan apa yang kami butuhkan. Kami sepakat berdoa bagi mereka yang sakit. Mari tangan-Mu yang penuh kuasa menopang dan menyembuhkan. Apapun penyakitnya, apapun masalahnya, apapun sakit penyakitnya. Tuhan Engkau sanggup menyembuhkan dan memulihkan yang sakit khususnya. Khususnya untuk yang batuk, pilek, untuk damaian, untuk Israel. Semua Tuhan jamah dan sembuhkan. Dan kami percaya oleh bilur-bilur Yesus sanggup menyembuhkan, membebaskan, dan memulihkan. Engkau tahu keadaan kami. Karena kami punya penolong yang ajaib, yang tidak pernah berdusta. Engkau kali berfirman, Engkau akan lanjutkan firman-Mu untuk menyelesaikan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa bagi anak-anak kami dari keluarga Ibu Tambunan. Mereka yang sekolah, Tuhan berikan keberhasilan, kekuatan semua kegiatan yang sudah dikerjakan, bahkan sampai selesai pada waktunya. Tuhan campur tangan, karena Tuhan menjadi penasehat yang ajaib dalam pendidikan anak-anak kami. Dan anak-anak kami dibuatnya selalu berhasil. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang mengalami kelemahan tubuhnya, yang sakit. Mungkin ada Ibu Vera, mungkin ada Oma Eci. Tuhan juga sembuhkan, pulihkan. Dan kami tahu oleh bilur-bilur Yesus, segala sakit penyakit, membebaskan kita semua yang percaya. Karena hidup kami bukan karena melihat, tapi hidup kami karena kami percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami. Dengar doa kami. Kami juga berdoa buat Natal, tanggal 18 Desember, di sore hari. Mari Bapa di surga, bantu kami supaya kami bisa menyelesaikan ibadah Natal, ucapan syukur kami, bersama dengan jemaat yang hadir. Kami minta dalam nama Yesus, Yesus Tuhan yang hidup. Tuhan berikan cuaca yang terbaik. Halalkan semua hujan sore hari. Tuhan berikan kami terang-Mu dalam ibadah Natal pada tanggal 18 Desember mendatang. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, Kau yang ajaib. Sempurnakanlah doa kami pagi ini, supaya kami mampu untuk mengerjakan bagian kami, dan Engkau memberikan bagian-Mu untuk kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan sempurnakanlah setiap doa kami dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan amin. Mari kita bangkit berdiri, dan terimalah berkat janji Tuhan ini.
sesuai dengan kebenaran-Mu, bahwa kehadiran-Mu di dunia memberikan janji, menyatakan bahwa Engkau menjadi Allah yang perkasa dalam hidup kami. Bapa yang kekal, Raja damai, penasehat yang ajaib, sehingga hidup kami tetap kuat, tetap mengasihi dan mencintai Tuhan. Dan kami percaya ketika kami menghadap Tuhan di acara Natal, biar Tuhan sendiri yang hadir. Dan Tuhan memberkati kami semua. Diberikan kami kesehatan, sehingga yang sakit dikuat, disembuhkan, yang lemah dipulihkan. Terima kasih Tuhan. Dan kami menerima berkat Tuhan pagi ini. Kiranya Tuhan memberkati kami berlimpah-limpah. Dan terus memperluas daerah kami. Sehingga kami tidak mengalami sakit penyakit apapun. Dan kami menerima berkat-Mu dengan ucapan syukur. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Bahkan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan kepadaku, dan memberikan kita semua damai sejahtera. Kiranya berkat dari Allah Bapa dan kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuannya dari Roh Kudus, menghibur, menguatkan kita semua, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, kami mengucap syukur dan terima semua berkat-Mu. Haleluya. Semua yang percaya katakan, amin. Amin. Selamat pagi. Selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.